Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to YouTube channel TBM Polman on our program Ngopi, Ngobrol Pintar with me Ainun Zakina. Oke teman-teman, hari ini saya akan mengulas tentang bisnis jasa, yaitu bisnis English course atau bisnis kursus bahasa Inggris. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan orang yang tepat. Saya sudah bersama dengan Kak Asia Masita. Hai Kak. Hai. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you today? Oh, I'm great. Okay. And how about you? Fine. Oke, dari namanya sudah tidak asing ya seharusnya. Hari ini kita akan mengulas tentang bisnis kursus bahasa Inggris Asia Duta yang sudah sangat lama berdiri di Polili Mandar, khususnya di Wonomulyo. Sudah berdiri sejak tahun 94. Ya, 1994. Hampir 27 tahun ya Kak? Iya, sudah memasuki usia ke-27. Oh, cukup lama. Nah, kita mau bahas cerita tentang sepak terjang dari kursus Asia Duta. Nah, untuk lebih mengenal jauh tentang kursus Asia Duta, saya akan langsung Q&A dengan Kak Asia Masita, pemilik dari kursus Asia Duta sekaligus menjadi tenaga pengajar di sana ya Kak. Nah, dan saat ini juga Kak Asia menjadi sebagai dosen bahasa Inggris di Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Polili Mandar. Nah, yang punya nih studi TBM Polman. Oke Kak Asia Masita, sejarah awal berdirinya kursus Asia Duta itu gimana sih Kak? Oke, jadi LKP Asia Duta ini sendiri secara resmi didirikan pada tahun 1994 di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tujuan didirikannya adalah memberikan layanan pendidikan non formal yang berbasis life skills atau keterampilan kepada masyarakat. Jadi awalnya langsung kursus bahasa Inggris atau sudah? Saat ini dari awal berdirinya kami membidangi dua jenis keterampilan, yaitu keterampilan komputer dan keterampilan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Oke, jadi dari basic orang tua memang pendidikannya bahasa Inggris atau dua-duanya alumni pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Betul. Jadi memang basic orang tua dari Kak Asia Masita adalah pendidikan bahasa Inggris. Jadi tidak salah lagi memang mendirikan kursus bahasa Inggris. Ya, baik. Terus apa yang membedakan kursus Asia Duta ini dengan kursus yang lain, Kak? Oke, jadi kursus kami ini adalah lembaga pendidikan non formal. Jadi LKP Asia Duta adalah lembaga kursus dan pelatihan yang di bawah Kemendikbud. Nah, selain menerima peserta kursus secara reguler atau peserta kursus umum, kami juga merupakan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dalam menjalankan program-program pemerintah. Jadi beberapa tahun belakangan kami dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan program-program bantuan seperti PKK dan PKW. PKK dan PKW ini targetnya adalah masyarakat yang kurang mampu, peserta didik atau pelajar yang putus sekolah dan menganggur. Jadi bisa dibilang kami tidak hanya mengcover kalangan menengah ke atas, tapi juga mengcover kalangan menengah ke bawah. Nah, kalau program unggulan dari kursus Asia Duta ini apa aja sih Kak? Sejauh ini kami menekuni keterampilan komputer dan keterampilan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris dari yang paling dasar sampai yang advance. Bahkan belakangan kami mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan personal individunya untuk mendukung jenjang karir akademik atau jenjang karir profesinya sendiri. Oke. Sejauh ini dari 94 berdiri ini sudah 27 tahun berdiri. Strategi marketing yang digunakan tim Asia Duta ini apa aja Kak? Dari awal berdiri, kalau dari awal berdirinya LKP Asia Duta, kita yang mencari siswa ya. Kalau sekarang sudah lebih mudah marketingnya, tinggal di-share jadwal kelas yang akan buka melalui sosial media. Kami punya akun Instagram dan fanpage di Facebook. Jadi marketingnya biasa saja lewat sosial media. Oke, jadi sekarang siswa yang mendatangi LKP Asia Duta kebanyakan yang mencari tahu. Oke, karena memang sangat terkenal Kak Asia Duta ini di Wonomulyo khususnya ya,
karena apalagi eksistensinya sudah sangat lama sampai 27 tahun, terus memberikan ilmu dan keterampilan kontribusinya untuk masyarakat Wonomulyo. Oke Kak, untuk saat ini alumninya itu kalangannya dari mana saja Kak? Apakah siswa atau profesi lainnya? Karena kami adalah lembaga pendidikan, tentunya kalangan yang paling banyak belajar adalah kalangan pelajar itu sendiri, pelajar sekolah dasar, menengah hingga mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi. Tapi semakin kesini semakin banyak juga yang sudah dari kalangan pekerja yang ingin menunjang profesi mereka di bidangnya masing-masing. Jadi sudah sangat mencakup semua lini masyarakat lah. Oke. Kalau yang seperti tadi itu Kak, untuk menunjang profesinya itu contohnya seperti apa Kak? Menunjang profesi. Jadi kebutuhan bahasa Inggris saat ini sangat berbeda dengan kebutuhan bahasa Inggris dulu-dulu ya. Orang-orang saat ini membutuhkan bahasa Inggris untuk kayak apply beasiswa, apply kerja, bahkan untuk menunjang karirnya di profesinya masing-masing. Jadi kebutuhannya sudah sangat variatif dan sangat spesifik seperti itu. Pencapaian yang sudah dicapai oleh Asia Duta saat ini apa aja Kak? Oke, sejak berdirinya LKP Asia Duta sudah menerima beberapa penghargaan. Salah satunya yang saya ingat adalah kami pernah menjuarai juara pertama lomba pengelola LKP tingkat provinsi Sulawesi Barat. Dan sejauh ini kami adalah satu-satunya kursus bahasa Inggris yang terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal. Berarti sudah ada SK-nya ya Kak, sudah resmi lah istilahnya begitu, tidak ilegal. Tidak ilegal. Oke, baik. Terus suka dukanya Kak selama punya bisnis kursus bahasa Inggris, apa aja Kak suka dukanya? Suka dukanya lebih ke tantangan kali ya, tantangannya itu tadi karena kebutuhan orang-orang sekarang ini lebih variatif dan spesifik. Ya kami tertantang untuk membenahi program-program yang ada untuk dapat mengcover semua kebutuhannya orang. Jadi tidak hanya sebatas komunikasi tadi. Jadi kami selalu berbenah program bagaimana caranya supaya kebutuhan masyarakat akan bahasa Inggris terpenuhi. Untuk kiat eksisnya Asia Duta dalam jangka waktu panjang ini apakah? Kiat eksisnya sampai detik ini selain program unggulan dan layanan yang optimal, saya sangat percaya bahwa konsistensi dan keinginan untuk tumbuh dan berkembang adalah alasan mengapa kita masih eksis hingga saat ini. Kami juga sangat mendengar saran dan sangat terbuka atas saran dan kritikan dari peserta didik kami. Apalagi kalau mengingat bisnis jasa itu sangat sensitif dengan pelayanan ya Kak. Betul. Kalau sedikit saja kecewa bisa jadi ditinggal, tidak kembali atau bahkan cerita ke orang-orang tuh gini-gini. Jadi testimoni yang buruk. Padahal kan kalau dengar dari satu person aja itu tidak menggambarkan keseluruhan gitu. Jadi dari Kak Asia sendiri nih sebagai pemilik generasi kedua ya Kak, generasi kedua dari LKP Asia Duta, untuk menjaga keharmonisan dari konsumen dengan owner itu gimana tipsnya dari Kak Asia? Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik. Kami juga berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, orang tua peserta didik. Jadi kami tidak berbatas hanya peserta didik saja. Jadi di luar kelas kami bisa jadi teman gitu. Itu kiat kami agar kedekatannya itu berasa. Oh jadi apakah ada program khusus di luar kelas bahasa Inggris nih Kak, misal ada kita pergi rekreasi dengan anak-anak siswa atau gimana? Ya sebelum pandemi kita aktif ya meeting outdoor. Jadi untuk praktis di luar menggabungkan semua kelas yang ada setiap angkatan kami aktif. Tapi untuk saat ini karena pandemi kami batasi dulu, kumpul-kumpulnya dibatasi dulu. Jadi memang memelihara keharmonisan itu sangat penting, apalagi dalam bisnis jasa sangat sensitif dengan yang namanya pelayanan ya Kak. Betul. Dan Asia Duta punya tips dan
cara yang tepat untuk menjaga keharmonisan itu. Wah, ini menarik banget teman-teman. Nah, sebagai tenaga pengajar bahasa Inggris nih Kak, bagaimana Kak Asia melihat pentingnya untuk menggunakan bahasa Inggris? Oke, di zaman ini bahasa Inggris sudah menjadi persyaratan di mana-mana ya. Kita harus aware itu, jangan sampai ketika kita punya kesempatan di pendidikan atau di pekerjaan terlewatkan hanya karena syarat bahasa Inggris. Jadi aware dulu, bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang global yang penuturnya paling banyak di dunia. Selain digunakan di sektor ekonomi, bahasa Inggris juga bisa dikatakan bahasa teknologi. Jadi harus aware dulu pentingnya apa, kemudian set goalnya apa, kemudian belajar. Ya, karena memang bahasa Inggris ini ya seperti dikatakan sudah bahasa universal ya Kak, di mana-mana digunakan. Apalagi Indonesia juga sebagai negara salah satu pengunjung turis tertinggi di dunia, dan itu sangat penting karena kalau kita misal ketemu dengan orang luar, itu sangat penting juga menunjang kepercayaan diri kita untuk bisa ngobrol sama orang luar. Betul. Nah, sebenarnya Kak, dari siswa-siswa yang ada di Asia Duta ini, basic bahasa Inggrisnya itu mulai dari nol atau memang sebelumnya sudah punya dasar dulu atau gimana Kak? Kami menerima semua background ya. Jadi ada yang datang ke kami yang basicnya memang tidak ada mulai dari nol. Tapi untuk semakin ke sini ada yang sudah punya dasar mau mengembangkan untuk specific purpose, kami juga menerima. Ya, karena sebenarnya kan bahasa Inggris juga sudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya Kak, misal dari lagu-lagu, film gitu kan, film bahasa Inggris kita dapatkan. Terus yang kurang dari kita itu mungkin kurang percaya dirinya itu Kak. Nah, bagaimana sebenarnya kalau dari Kak Asia nih yang menggeluti dunia pendidikannya juga sebelumnya bahasa Inggris, sekarang jadi dosen bahasa Inggris, untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri kita untuk berbahasa Inggris biar nggak malu dulu. Kan kadang kita malu karena komennya bahasa Inggrisnya nggak beraturan atau apa, ada yang salah. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri itu Kak. Oke, yang pertama harus belajar. Kadang-kadang kita kurang percaya diri karena memang ilmunya tidak ada. Oke, yang kedua membiasakan. Bisa karena biasa. Jadi membiasakan. Bisa dimulai dari hal-hal kecil ya tadi. Misalnya men-setting semua gadget kita ke bahasa Inggris. Iya. Bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Oke, jadi kebiasaan dulu kan, habit dulu ya Kak. Habit dulu yang dibangun. Oke, belajar sambil dibangun habitnya. Kalau dari keluarganya Kak Asia sendiri nih, kan orang tuanya basicnya pendidikan bahasa Inggris, Kak Asia juga bahasa Inggris. Saya penasaran nih, apa penerapan habit apa yang dilakukan di keluarga Kak Asia untuk bahasa Inggris? Oke, jadi dari lahir ya, dari lahir sudah dibiasakan komunikasi bahasa Inggris. Kita bilingual di rumah, selain bahasa Indonesia belajar juga bahasa Inggris. Umur kelas 3 SD itu dimasukkan ke tempat kursus juga, di kursus juga. Jadi juga banyak yang tidak tahu kalau saya juga kursus dari kelas 3 SD. Karena belajar di kursus dengan belajar otodidak itu beda. Kalau misalnya di kursus lebih sistematis belajarnya. Jadi lebih bersusun gitu. Ya, terukur gitu dengan baik. Oke. Menarik ya Kak, ternyata memang bahasa Inggris itu selain sangat penting karena memang sudah sebagai bahasa universal, juga penting untuk kita kalau misal apply pekerjaan, tadi sudah disebutkan beasiswa, karena memang di mana-mana sekarang kalau kita mau beasiswa, mau pakai beasiswa itu harus bahasa Inggris dulu. Mau dalam negeri, apalagi luar negeri itu penting banget bahasa Inggris. Nah, itu tadi teman-teman cerita dari Kak Asia Masita tentang awal sejarahnya Asia Duta, terus tips dan trik supaya lancar bahasa Inggris. Dan jangan lupa kursusnya di mana Kak? Di LKP Asia Duta. Nah, kalau mau kursus tuh di Asia Duta bisa hubungi di kontak. Oke, kontak personnya di mana? Di sini ya? Iya. Di sini. Di sini bisa juga kepoin program-program kami di akun Instagramnya di mana? Di sini. Di sini. Kemudian fanpage-nya di sini. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, semoga ngobrol pintar kali ini dengan Kak Asia Masita, pemilik dari Asia Duta, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk bisa lebih mau belajar bahasa Inggris dan percaya diri.
Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, Comment and share, dan juga subscribe YouTube channel kami TBM Polman. Dan jangan lupa tetap stay healthy, stay positive. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.